Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya. Pagi yang cerah menyelimuti desa Sukamaju, langit biru membentang luas tanpa awan. Di halaman rumah Pak Hadi, keenam sahabat kita kembali berkumpul, penuh semangat toh. Setelah menemukan mata air suci di petilasan leluhur, kini petunjuk baru membawa mereka ke sebuah tempat yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik warga, Bukit Hijau. Pak Hadi menggulung peta tua dan berkata, "Ada tanda goa di sini, tersembunyi di Bukit Hijau. Konon, di dalamnya tersimpan rahasia tentang asal-usul kekuatan desa." Mira mengangkat kamera kecilnya. "Kalau begitu kita harus mendokumentasikannya." Bimo, dengan topi lucu di kepalanya, menimpali. "Asal gak ada kelelawar raksasa, aku siap." Tawa kecil menghangatkan pagi itu sebelum mereka memulai perjalanan. Menuju Bukit Hijau, mereka menyeberangi sungai kecil, menapaki jalanan tanah yang kadang licin, dan melewati ladang ilalang setinggi dada. Bimo sempat tersangkut di semah berduri, membuat Lala terpaksa menariknya sambil tertawa geli. Bukit Hijau menjulang di hadapan mereka, diselimuti pepohonan rimbun dan aroma tanah yang segar. Kompas tua yang dibawa Danu berputar cepat, lalu berhenti menunjuk ke arah barat bukit. "Kita ikuti arah ini," seru Rara dengan semangat. Mereka mendaki perlahan, menahan napas saat angin membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Setelah hampir 1 jam, mereka menemukan sebuah celah batu di balik semak lebat. Dari dalamnya berhembus udara dingin dan harum daun basah. "Ini pasti pintu masuk goanya," kata Danu, matanya berbinar. Dengan hati-hati, mereka memasuki goa. Cahaya dari senter mereka menari di dinding batu yang berkilau aneh. Di dalam, lorong bercabang-cabang seperti labirin. "Kita harus tetap bersama," kata Pak Hadi mengingatkan. Menyusuri lorong, mereka memilih satu lorong yang terasa lebih hangat. Dinding goa dipenuhi ukiran aneh berbentuk spiral dan bintang. Mira mengabadikan semua itu dalam kameranya. Tiba-tiba, mereka tiba di ruangan luas berbentuk bulat. Di tengahnya, berdiri sebuah batu besar berwarna kehijauan dengan lubang kecil di tengahnya. "Ini mirip simbol di kompas tua," gumam Danu sambil membuka catatannya. Rara dengan hati-hati memasukkan kalung batu biru yang mereka temukan di hutan larangan ke dalam lubang batu. Krake, suara gemuruh terdengar. Dinding goa di belakang mereka terbuka, memperlihatkan ruangan lain yang dipenuhi lukisan kuno, gambaran tentang desa Sukamaju, para leluhur, dan sebuah cahaya besar yang bersinar dari dalam tanah. Di tengah ruangan ada sebuah peti kecil dari batu. Pak Hadi membuka peti itu dengan penuh kehati-hatian. Di dalamnya tersimpan sebuah gulungan sutra tua dengan tulisan tangan. "Cahaya desa berasal dari persatuan, keberanian, dan cinta. Jagalah akar ini, maka cabangnya akan menyelamatkan banyak jiwa." "Akar?" tanya Lala bingung. Pak Hadi tersenyum. "Bisa jadi ini tentang asal kekuatan kita, kebaikan yang diwariskan dari generasi ke generasi." Perjalanan pulang mereka kembali keluar dari goa dengan hati penuh harapan. Matahari telah tinggi dan cahaya menari di pepohonan Bukit Hijau. Rara menatap sahabat-sahabatnya. "Apapun rahasia yang kita temukan, aku percaya satu hal, kita lebih kuat saat bersama." Danu, Mira, Bimo, Lala, dan Pak Hadi mengangguk setuju. Kesimpulan, di episode ini Rara dan teman-temannya belajar bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari benda ajaib, tetapi dari persatuan hati, keberanian untuk melangkah, dan cinta kepada sesama. Goa rahasia di Bukit Hijau bukan hanya tentang penemuan fisik, tapi tentang menemukan akar kekuatan sejati dalam diri mereka. Di kejauhan,
Dari balik pepohonan, sepasang mata misterius memperhatikan mereka. Petualangan mereka jelas belum berakhir. Legenda desa yang hilang. Angin pagi bertiup lembut di desa Sukamaju. Setelah petualangan yang mendebarkan di Goa Rahasia Bukit Hijau, Rara dan teman-temannya berkumpul lagi di rumah Pak Hadi. Di atas meja tergelar gulungan sutra kuno yang mereka temukan di dalam peti batu. Tulisan di atasnya samar, tapi cukup jelas membentuk kalimat. Carilah desa yang hilang di balik cermin sungai. Di sana, akar pengetahuan menanti. Danu mengernyit. Desa yang hilang? Maksudnya apa ya? Pak Hadi mengangguk pelan. Dulu, kakek pernah dengar cerita dari ayahku tentang sebuah desa kuno yang tenggelam oleh waktu. Letaknya konon di sisi lain sungai Cermin, tapi tak pernah ditemukan lagi. Mira membetulkan tali kameranya. Kalau kita bisa menemukannya, mungkin akan ada petunjuk baru tentang sejarah desa kita. Bimo mengangkat topinya. Tapi jangan-jangan desa itu angker? Lala memeluk bonekanya erat. Kalau kita bersama, aku nggak takut. Rara tersenyum dan berkata mantap. Kalau petunjuk ini benar, kita harus mencarinya. Menuju sungai Cermin perjalanan dimulai. Mereka menyusuri jalan kecil menuju hulu sungai Cermin. Kabut tipis menggantung di atas air yang tenang, memantulkan pepohonan di sekitarnya seperti cermin. Saat tiba di sebuah belokan tajam, Danu menunjuk ke arah tebing di seberang. Itu dia. Ada goresan aneh di batu. Mereka menyeberangi sungai dengan rakit bambu kecil. Sesampainya di seberang, mereka menemukan dinding batu dengan ukiran peta tua. Di tengahnya terdapat lambang yang mirip dengan yang ada di gulungan sutra. Rara menyentuhkan kalung batu biru keukiran itu. Tiba-tiba batu bergetar dan kabut sungai menebal, menutupi pandangan. Saat kabut perlahan menipis, di hadapan mereka terbentang pemandangan tak terduga. Reruntuhan bangunan tua tersembunyi di antara pepohonan lebat. Dinding batu berlumut, sumur tua, dan pilar-pilar patah berdiri diam seperti menyimpan kisah lama. Ini desanya, bisik Mira sambil mengambil gambar. Menelusuri reruntuhan, mereka berjalan pelan menyusuri jalan setapak di dalam desa yang hilang itu. Di sebuah rumah batu yang masih utuh, mereka menemukan meja kayu dengan ukiran simbol dan teks kuno. Danu membaca dengan hati-hati. Jika kau membaca ini, maka kau telah menemukan tempat kami. Warisan kami bukan harta, melainkan pengetahuan. Arahkan hati pada kebaikan, maka cahaya akan mengikutimu. Di tengah desa, mereka menemukan sebuah pohon besar yang tumbuh di atas altar batu. Akarnya melilit patung kecil berbentuk tangan terbuka. Pak Hadi menghela napas pelan. Pohon ini dulunya tempat para tetua desa berkumpul untuk musyawarah. Rara mengelus akar pohon itu, lalu berkata, kita harus menjaga tempat ini, jangan sampai hilang untuk kedua kalinya. Mereka membersihkan altar dan menyalakan pelita kecil dari sisa-sisa minyak yang mereka bawa. Di bawah cahaya temaram, ukiran baru tampak di patung. Lanjutkan warisan ini, bawa kembali cahaya ke tempat asalnya. Saat mereka meninggalkan desa itu, kabut turun kembali. Tapi kali ini, mereka membawa ingatan yang tidak akan hilang. Rara menggenggam erat gulungan sutra dan kalung batu biru. Kesimpulan, di episode ini, Rara dan teman-temannya menemukan bahwa tidak semua warisan berupa benda. Pengetahuan, nilai-nilai luhur, dan tempat-tempat bersejarah adalah bagian penting dari jati diri suatu desa. Mereka belajar bahwa menjaga pengetahuan berarti menjaga masa depan. Di kejauhan, suara air sungai berbisik seolah mengucapkan terima kasih karena rahasia itu telah ditemukan kembali. Namun misteri belum usai, karena saat mereka kembali,
bayangan samar muncul di permukaan sungai cermin, seolah seseorang sedang menunggu di sisi lain. Kisah batu bertuah. Mentari pagi mengintip dari balik awan saat suara ayam berkokok memecah keheningan desa Sukamaju. Di rumah Pak Hadi, keenam sahabat sudah duduk melingkar, membahas penemuan mereka tentang desa yang hilang. Di tengah-tengah meja, gulungan sutra tua terhampar, menunjukkan simbol baru, sebuah lingkaran dengan titik di tengahnya. Danu menunjuk simbol itu. Ini bukan hanya hiasan, ini mirip dengan pola batu yang pernah kulihat di puncak bukit dekat Sungai Barat. Pak Hadi menatap simbol itu lama. Kalau benar itu batu yang dimaksud, kalian harus hati-hati. Konon, batu itu disebut batu bertuah, bukan karena sihir, tapi karena kekuatannya menguji hati. Bimo memiringkan kepala. Kekuatan apa, Kak? Bisa bikin orang terbang? Pak Hadi tersenyum. Kekuatan untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Rara menggenggam tali ranselnya dengan tekad. Kalau begitu kita harus pergi. Mungkin batu itu akan menunjukkan jalan selanjutnya. Menuju batu bertuah perjalanan membawa mereka ke sisi barat desa, menyeberangi sungai dan menembus hutan kecil. Mereka melewati jalur berbatu dan menemukan banyak kupu-kupu biru berterbangan di udara. Lihat, alam seolah menyambut kita, ujar Lala sambil berputar riang. Mira mengabadikan momen itu dengan kameranya, dan Bimo sempat bermain bayangan dengan kupu-kupu, membuat semua tertawa. Setelah mendaki bukit selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah dataran tinggi. Di tengahnya berdiri batu besar berbentuk bundar, dengan pola melingkar dan titik di tengah. Sekelilingnya terdapat 5 batu kecil membentuk lingkaran. Danu mendekat dan membaca ukiran di dasar batu utama. Datanglah dengan niat jujur, maka batu akan berbicara. Datanglah dengan kesombongan, maka batu akan diam. Satu persatu mereka duduk di batu kecil yang mengelilingi batu utama. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Angin berhembus pelan dan seberkas cahaya turun dari celah awan menerpa permukaan batu. Bayangan muncul di permukaan batu seperti pantulan air. Tapi yang terlihat bukan langit, melainkan diri mereka masing-masing. Rara melihat dirinya berdiri sendiri di tengah padang luas, menatap ke langit. Wajahnya ragu tapi penuh harap. Danu melihat dirinya menuliskan sesuatu, lalu menghapusnya berkali-kali, bingung apakah tulisannya cukup baik. Mira melihat dirinya berhenti memotret dan mulai menggambar. Bukan demi hasil, tapi karena ingin menyampaikan rasa. Bimo melihat dirinya duduk tenang tanpa topi lucunya. Ia tidak tertawa, hanya menatap langit dengan damai. Lala melihat dirinya kecil sedang membaca cerita untuk bonekanya. Pak Hadi tersenyum. Batu ini tidak menunjukkan kekuatan, tapi kejujuran hati. Siapa kita saat tak ada yang melihat? Rara perlahan berdiri. Kalau kita bisa menerima siapa diri kita, maka kita bisa melangkah lebih kuat. Tiba-tiba, dari balik batu utama, muncullah cahaya kecil yang melayang di udara. Cahaya itu berputar-putar, lalu jatuh pelan ke tangan Rara. Di dalamnya, sebuah batu kristal kecil berwarna biru kehijauan dengan pola bintang di dalamnya. Ini seperti batu dari kompas tua, gumam Danu. Pak Hadi memegang batu itu dan berkata pelan, ini adalah penuntun. Batu yang hanya muncul jika niat kalian murni. Ia akan menuntun ke tempat terakhir, tempat asal kekuatan desa. Semua menatap batu itu dengan rasa haru dan takjub. Kesimpulan, di episode ini, Rara dan sahabat-sahabatnya belajar bahwa petunjuk tidak selalu datang dari luar. Terkadang, kita harus mengenali siapa diri kita dan berdamai dengan hati sendiri untuk bisa menemukan jalan ke depan. Batu bertuah bukan sekadar batu, tapi cermin jiwa.
Dan kini, dengan batu penuntun di tangan, mereka siap menuju tujuan berikutnya, yang mungkin akan mengungkap segalanya. Tapi, di antara dedaunan jauh di bawah bukit, sepasang mata misterius masih mengamati mereka, menunggu waktu yang tepat. Misteri Telaga Emas. Langit pagi tampak cerah di atas desa Sukamaju, tapi angin yang bertiup dari arah timur membawa hawa yang berbeda. Di rumah Pak Hadi, keenam sahabat duduk melingkar, menatap batu kristal penuntun berwarna biru kehijauan yang berpendar di tangan Rara. Cahaya dari batu itu kini tampak mengarah ke sisi timur laut desa. Danu membuka peta tua mereka. Kalau kita ikuti garis ini, kita akan sampai ke Telaga Kencana. Pak Hadi mengangguk pelan. Dulu, telaga itu dikenal sebagai Telaga Emas, tapi lama tak dikunjungi. Banyak yang bilang airnya bisa menyimpan kenangan, dan kadang menampakkan masa depan. Bimo menelan ludah. Kenangan? Jangan-jangan telaganya bisa ngadu kita ke ibu kalau bolos mandi. Mereka semua tertawa kecil. Tapi Rara tahu, perjalanan kali ini akan membawa mereka lebih dekat pada inti dari semua rahasia. Perjalanan ke telaga. Mereka menyusuri perbukitan kecil dan menuruni lembah-lembah yang dipenuhi suara jangkrik dan burung-burung liar. Lala menunjuk ke langit. Lihat, burung-burung itu seperti membentuk lingkaran. Mira segera mengabadikan dengan kameranya, dan Bimo menambahkan, pasti pertanda bagus. Akhirnya, mereka sampai di tepi Telaga Kencana. Airnya jernih, tapi di dasar danau tampak berkilau seperti serpihan emas. Kabut tipis menggantung di permukaannya, menciptakan suasana magis. Rara meletakkan batu penuntun di atas sebuah batu datar di pinggir telaga. Seketika, batu itu bersinar lebih terang dan mengeluarkan suara gemerincing lembut seperti nyanyian air. Refleksi ajaib. Tiba-tiba, permukaan telaga mulai beriak. Wajah mereka tercermin di air. Namun, bukan wajah mereka yang sekarang, melainkan wajah mereka di masa depan. Rara melihat dirinya berbicara di hadapan banyak anak, mengajarkan tentang sejarah dan kebaikan. Danu tampak memimpin sekelompok pemuda membangun ruang belajar di desa. Mira memotret wajah-wajah ceria anak-anak desa yang tersenyum. Bimo berdiri di atas panggung, membuat orang tertawa dan menangis dalam pertunjukan dongeng. Lala sedang menanam bunga bersama banyak anak kecil di taman luas. Pak Hadi tersenyum. Telaga ini tak menunjukkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang bisa kita perjuangkan jika kita setia pada kebaikan. Tiba-tiba, kabut menebal. Dari dalam air muncul sebuah benda, peti kecil dari emas pudar. Rara meraihnya perlahan dan membuka. Di dalamnya, ada segenggam pasir emas dan secari kain tua bertuliskan, "Cahaya tak selalu datang dari atas. Kadang ia tumbuh dari tanah tempatmu berpijak." Rara menatap teman-temannya. Maksudnya, kekuatan bukan sesuatu yang diberikan, tapi tumbuh dari yang kita jaga bersama. Pak Hadi mengangguk. Kalian telah menjaga harapan, keyakinan, dan rasa cinta untuk desa ini. Itulah emas yang sesungguhnya. Mereka menutup peti dengan perlahan dan menguburnya kembali di bawah pohon dekat telaga, sebagai tanda bahwa nilai sejati tak selalu harus dimiliki, tapi dijaga untuk diwariskan. Kesimpulan? Di episode ini, Rara dan sahabat-sahabatnya belajar bahwa harta yang sejati bukanlah emas atau benda ajaib, tetapi keyakinan, harapan, dan perbuatan baik yang tumbuh dari niat murni. Telaga emas bukan tentang kekayaan, tapi tentang cermin hati. Dan ketika mereka pulang, bayangan burung yang tadi mengitari langit kini melintas rendah, meninggalkan sehelai bulu keemasan yang jatuh tepat di depan Rara.
petunjuk baru pun menanti. Cahaya di tengah malam. Malam mulai menyelimuti desa Sukamaju. Langit bertabur bintang, tapi satu cahaya aneh tampak bersinar di arah utara desa. Rara berdiri di halaman rumah Pak Hadi, memandangi cahaya itu yang terlihat seperti bintang jatuh, tapi tidak bergerak. "Teman-teman, kalian lihat itu?" tanya Rara saat semua sudah berkumpul. Danu mengatur posisi kacamatanya dan mengangguk. "Itu bukan bintang biasa. Itu tetap di satu titik, seperti memanggil." Pak Hadi membuka gulungan kain tua dari peti telaga emas. Di sudutnya tersulam simbol bulu keemasan dan titik terang. "Ini pertanda cahaya leluhur. Konon hanya akan muncul jika desa sedang dalam ujian besar." Mira mengatur kameranya. "Kita harus mencari tahu sebelum terlambat." Bimo mencoba bercanda. "Tapi kita nunggu pagi kan? Kan gelap." Namun Rara sudah mengenakan syalnya dan mengajak mereka bersiap. "Kita berangkat malam ini." Menuju cahaya, mereka berjalan menembus ladang dan semak gelap, hanya diterangi lampu senter kecil dan cahaya remang dari bulan. Suara malam mengiringi langkah mereka. Jangkrik, gemerisik dedaunan, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Lala menggenggam bonekanya erat. "Aku gak takut, asal kita bareng-bareng." Danu mengamati batu-batu kecil yang bercahaya samar. "Ini batu fosfor alami, kita mendekat." Di balik semak tinggi, mereka menemukan sebuah bukit kecil, dan di puncaknya, cahaya terang itu menyala, seperti obor tak terlihat sumbernya. Cahaya leluhur. Di puncak bukit, mereka berdiri melingkar mengelilingi cahaya yang melayang sekitar 1 meter dari tanah. Tidak panas, tidak menyilaukan, tapi terasa hangat di dada. Rara mendekat perlahan. Ini seperti bicara dalam hati. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyambar langit, dan di sekeliling mereka tampak sosok-sosok samar berdiri dalam lingkaran. Leluhur desa berpakaian tradisional, wajah penuh kedamaian. Pak Hadi berlutut. "Ini musyawarah malam. Roh leluhur berkumpul untuk memberi petunjuk." Salah satu sosok menunjuk ke arah sebuah batu datar di tengah lingkaran cahaya. Di atasnya terdapat potongan kayu dan selembar daun lontar. Danu membaca dengan suara pelan. "Jika ingin cahaya bertahan, maka tanamkan ia ke dalam hati manusia." Mira bertanya lirih. "Maksudnya?" Rara menjawab, "Kita harus menyebarkan terang dalam bentuk kebaikan, kasih sayang, dan keberanian." Bimo menatap mereka satu persatu. "Jadi, kita bukan cuma penjaga rahasia, kita pembawa cahaya." Cahaya itu kemudian meredup perlahan, meninggalkan nyala kecil yang masuk ke dalam batu kristal penuntun. Batu itu kini bersinar lebih terang, hangat saat disentuh. Sebelum pergi, sosok-sosok leluhur memberi salam diam dan menghilang seperti debu yang dihembus angin. Kesimpulan, dalam episode ini, Rara dan sahabat-sahabatnya belajar bahwa cahaya sejati bukan sekadar sinar, tapi harapan, keberanian, dan kasih sayang yang ditanam di hati banyak orang. Mereka memahami bahwa tugas mereka tidak hanya menjaga rahasia, tapi membawa terang ke sekeliling. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang terang. Dan di langit, bintang yang tadi bersinar tetap ada, tapi kini berubah warna menjadi emas kehangatan. Petualangan mereka belum selesai, karena batu penuntun kini berdenyut, seolah bersiap menuntun ke tempat terakhir. Rahasia sawah tersembunyi. Mentari pagi menyapa desa Sukamaju dengan sinar keemasan yang hangat. Setelah malam yang penuh makna dan pertemuan misterius dengan leluhur, Rara dan teman-temannya kembali berkumpul di rumah Pak Hadi.
Batu penuntun yang mereka bawa kini bersinar lebih terang dan berdenyut perlahan, seolah menunjukkan arah baru. Pak Hadi meletakkan peta tua di atas meja. "Lihat bagian ini," katanya sambil menunjuk sebuah area kosong di tengah peta yang tampak seperti ladang biasa. "Dulu ini disebut sawah langka, tapi beberapa warga tua menyebutnya sawah tersembunyi." Danu mengernyit. "Kenapa tak ada jalannya ke sana?" Pak Hadi menatap mereka dalam-dalam. "Karena sawah itu hanya muncul bagi mereka yang melihat dengan hati, bukan dengan mata." Rara berdiri. "Kalau begitu, kita harus melihat lebih dalam lagi." Perjalanan ke sawah tersembunyi. Mereka berjalan ke arah selatan desa, melewati petak-petak sawah yang hijau dan segar. Burung-burung terbang rendah, dan angin meniup lembut dedaunan. Bimo sempat bermain lumpur dan membuat semua tertawa. Sesampainya di tengah ladang yang tampak biasa, batu penuntun di tangan Rara mulai bersinar lebih terang. Tapi yang mereka lihat hanyalah hamparan sawah biasa. Lala menatap sekeliling dan berkata pelan, "Mungkin kita harus diam dulu dan mendengarkan." Mereka pun duduk melingkar, memejamkan mata. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Tiba-tiba suara gemericik air terdengar, tapi bukan dari irigasi. Mira membuka matanya. "Itu dari balik ilalang." Mereka mendekat, menyibak ilalang tinggi, dan di baliknya tampak jalan tanah kecil menurun ke lembah kecil yang tersembunyi di balik bukit sawah. Di sana, hamparan sawah yang berbeda terbentang. Warna padi lebih keemasan, air di pematang tampak berkilau seperti kaca. Aroma tanahnya pun lebih harum. Di tengah sawah, berdiri sebuah saung tua beratap rumbia. Di dalamnya terdapat papan kayu besar bertuliskan, "Di tempat ini, benih-benih harapan ditanam dengan kasih dan dituai dalam persatuan." Mereka masuk ke saung dan menemukan sebuah peti kecil. Saat dibuka, di dalamnya terdapat seikat benih padi, sebilah arit tua, dan selembar surat kuno. Danu membacakan pelan, "Jika desa ingin makmur, maka jangan lupakan asalnya. Tanah ini bukan hanya ladang, tapi halaman doa, tempat kerja keras, dan akar kebersamaan." Pak Hadi berkata, "Sawah ini pernah hilang karena warga mulai melupakan makna gotong royong. Tapi kini, dengan hati yang murni, kalian menemukannya kembali." Rara menggenggam benih itu. "Kalau begitu mari kita tanam lagi. Bukan hanya padi, tapi harapan." Mereka menanam benih bersama, satu demi satu. Lala menyiramnya dengan air dari pematang. Bimo memayungi dengan daun pisang besar. Dan Mira merekam momen itu sambil tersenyum. Ketika benih terakhir ditanam, batu penuntun bersinar sekali lagi. Dari dalam tanah, muncullah cahaya kecil yang berubah menjadi simbol lingkaran padi dan tangan terbuka. Kesimpulan, di episode ini, Rara dan teman-temannya belajar bahwa keberkahan tidak datang dari benda ajaib, tapi dari kerja keras, gotong royong, dan niat baik yang ditanam bersama. Sawah tersembunyi bukan sekadar ladang, tapi cermin dari semangat desa yang harus terus dijaga. Dan saat mereka meninggalkan tempat itu, padi-padi muda mulai tumbuh. Dan di langit, awan membentuk simbol yang sama, seperti yang muncul dari dalam tanah. Petualangan mereka pun berlanjut, karena cahaya di batu penuntun kini membentuk pola baru, seperti puncak bukit yang jauh di cakrawala. Angin pagi bertiup lembut di desa Sukamaju. Batu penuntun yang kini menggantung di leher Rara terus bersinar dalam pola baru, membentuk garis melengkung seperti punggung bukit. Danu membentangkan peta dan menunjuk area yang belum mereka jelajahi. "Ini dia," katanya. "Bukit Luhur." Orang-orang jarang ke sana karena katanya terlalu sunyi, tapi peta menunjukkan sesuatu tersembunyi di puncaknya.
Pak Hadi mengangguk. Puncak bukit itu dulu tempat para tetua desa mencari jawaban dari alam. Kalau kalian ke sana, jangan hanya lihat, tapi dengarkan. Mira menggantungkan kameranya di leher. Kita akan rekam semuanya. Mungkin ini petunjuk terakhir. Rara mengepalkan tangan. Kalau begitu, ayo kita cari jawabannya. Pendakian ke puncak perjalanan dimulai melewati jalan setapak yang menanjak dan berliku. Di tengah jalan, mereka membantu seorang nenek yang menjatuhkan kayu bakar. Bimo dengan semangat membawakan hingga ke rumah si nenek, dan Lala memberi sebotol air minum. Terima kasih nak, kebaikan kalian adalah berkah, ujar si nenek sambil tersenyum. Langit cerah saat mereka mendekati puncak. Angin bertiup lebih kencang, tapi tidak menakutkan, seolah mengajak mereka lebih cepat ke atas. Di puncak bukit luhur, mereka tiba di tanah datar, dikelilingi batu-batu kecil dan satu batu besar di tengah yang berbentuk datar seperti meja. Di atasnya, terdapat ukiran daun dan bentuk lingkaran. Suara alam, mereka duduk melingkar di sekitar batu. Udara sunyi, tapi menyimpan kehadiran yang kuat. Lala menutup mata dan mendengar. Ada suara, seperti bisikan, tapi pelan sekali. Tiba-tiba, angin berputar lembut dan dari balik batu muncul selembar daun lontar tua. Rara mengambilnya perlahan. Tulisan di atasnya terbaca samar. Jika engkau sudah menemukan cahaya, maka kembalilah ke tempat semua dimulai. Bawalah cahaya itu ke hati sesama. Mira memotret dan Danu membaca ulang. Ini mungkin maksudnya kita harus kembali ke desa, menyampaikan semua yang telah kita pelajari. Pak Hadi mengangguk. Betul, petualangan luar biasa kalian bukan untuk disimpan, tapi untuk diteruskan. Bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada anak-anak lain, agar warisan ini tak terputus. Rara berdiri di atas batu besar dan menatap Cakrawala. Aku ingin semua anak tahu bahwa desa ini punya kisah luar biasa. Bukan untuk ditakuti, tapi dicintai. Batu penuntun di lehernya kini bersinar terang, dan bayangan simbol padi, air, bintang, dan burung muncul melingkar di tanah di sekitar mereka. Semua tersenyum. Bimo menatap awan dan berkata, kalau semua ini buku cerita, maka kita baru saja sampai di bab terakhir. Pak Hadi menambahkan, atau awal dari kisah yang akan kalian tulis sendiri. Kesimpulan, di episode ini, Rara dan teman-temannya sampai pada titik perenungan bahwa semua petualangan, penemuan, dan rahasia bukan untuk disimpan sebagai cerita semata, melainkan untuk diwariskan. Mereka memahami bahwa pengetahuan, kebaikan, dan cinta pada tanah kelahiran adalah cahaya yang harus terus dijaga dan dibagikan. Saat mereka turun dari bukit, matahari pagi menyinari wajah mereka. Jalan pulang terasa berbeda, bukan karena lebih mudah, tapi karena hati mereka kini lebih ringan dan terang. Petualangan belum benar-benar usai, karena setiap langkah di desa kini adalah bagian dari warisan yang hidup. Sungai jernih. Mentari pagi menyinari lembut sungai jernih yang mengalir tenang di pinggir desa Sukamaju. Kabut tipis masih menggantung di permukaan air, menciptakan pemandangan yang seolah berasal dari dunia dongeng. Di tepi sungai, Pak Hadi duduk menunggu 6 sahabat kecilnya dengan membawa sebuah kotak kecil dari anyaman bambu. Rara datang lebih dulu sambil berseru, Pak Hadi, sungainya indah sekali pagi ini. Pak Hadi mengangguk. Dan lebih dari sekadar indah, Rara. Sungai ini punya cerita. Tak lama, Danu, Mira, Bimo, dan Lala menyusul. Danu membuka buku catatannya, siap mencatat setiap kata dari Pak Hadi. Mira mengarahkan kameranya ke kabut yang menari di atas air.
Lala duduk di atas batu besar sambil memeluk bonekanya. Bimo, seperti biasa, mengangkat topi ayamnya dan berseru, "Semoga nggak ada buaya ya, Pak." Pak Hadi tertawa kecil lalu membuka kotak bambu. Di dalamnya terdapat batu kecil berwarna hijau zamrud, bersinar samar. Ini ditemukan di dasar sungai puluhan tahun lalu, tapi tidak bisa diangkat kecuali oleh seseorang yang hatinya ringan dari beban tamak. Rara menatap batu itu penuh rasa ingin tahu. "Apa artinya, Pak?" Konon, batu ini hanya bagian dari satu benda ajaib yang tersembunyi di sepanjang aliran Sungai Jernih. Jika dikumpulkan seluruhnya, akan membuka gerbang ke tempat yang disebut Watu Tirta, tempat rahasia penjaga alam. Mira berseru, "Kita harus mencarinya." Mereka pun memulai perjalanan menyusuri tepian sungai, mengikuti petunjuk dari peta tua yang Pak Hadi temukan di balik lukisan tua di rumahnya. Sungai Jernih meliuk di antara pepohonan rindang, dan banyak sekali bagian sungai yang belum pernah mereka datangi. Di satu titik, mereka harus menyeberang menggunakan batang pohon tumbang. Lala tampak takut, tapi Bimo membantunya sambil berkata, "Anggap aja ini jembatan di film kartun." Setelah menyeberang, mereka menemukan batu dengan simbol yang mirip pada batu zamrud di kotak Pak Hadi. Danu mencatat setiap pola dengan seksama. Mira menemukan bahwa bayangan batu itu jatuh tepat ke sebuah semak saat matahari condong ke barat. "Kita harus kembali ke sini sore nanti," ujar Danu. Sore harinya, saat cahaya matahari mulai condong, mereka kembali. Benar saja, bayangan batu menunjuk langsung ke sebuah lubang kecil di bawah semak. Di dalamnya, mereka menemukan benda aneh, sebuah potongan cincin berbentuk setengah lingkaran. "Ini bukan sekadar cincin biasa," ujar Pak Hadi yang diam-diam mengikuti mereka. "Ini bagian dari cincin Watu Tirta." Tiba-tiba terdengar suara air bergemuruh. Sungai yang tenang kini mulai beriak kuat. Dari kejauhan terlihat arus membawa seikat ranting ke arah mereka. Lala menjerit kecil, "Awas!" Rara menarik tangan Lala dan Danu serta Bimo membentuk pagar manusia agar air tak mengenai Mira yang sedang menyimpan potongan cincin. Ketika air reda, mereka menyadari arus kuat hanya terjadi di sekitar mereka, sementara bagian sungai lain tetap tenang. Pak Hadi menatap air yang mulai tenang. "Sungai ini tahu siapa yang tulus. Ujian kecil untuk kalian, dan kalian lulus." Rara menatap potongan cincin di tangan Mira. "Berarti kita harus temukan bagian lainnya?" Pak Hadi mengangguk. "Bagian berikutnya ada di hulu Sungai Jernih. Tapi hati-hati, tempat itu hanya bisa dicapai jika kalian berjalan bersama tanpa meninggalkan siapapun di belakang." Semua saling berpandangan. Danu menulis besar-besar di bukunya, "Hulu Sungai Jernih. Jangan tinggalkan siapapun." Langit mulai gelap, tapi hati mereka justru semakin terang. Mereka tahu petualangan belum berakhir, dan setiap langkah membawa mereka makin dekat pada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik keindahan alam desa. Kesimpulan moral. Dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa kebaikan hati dan kebersamaan adalah kunci untuk membuka rahasia besar. Sungai Jernih bukan hanya mengalirkan air, tapi juga menguji kemurnian hati mereka. Dalam setiap arusnya terdapat pesan untuk terus bersama, jujur, dan tidak pernah meninggalkan siapapun dalam perjalanan menuju kebenaran. Bayangan di rumah kosong. Senja mulai turun di desa Sukamaju saat langit berubah jingga keemasan. Angin membawa aroma dedaunan kering dan suara gemerisik bambu. Rara, Danu, Mira, Bimo, dan Lala duduk di beranda rumah Pak Hadi, masih membicarakan cincin Watu Tirta yang baru saja mereka temukan.
Pak Hadi menatap langit yang perlahan gelap. Ada satu tempat lagi yang dulu pernah disebut di catatan Mbah Karto. Rumah tua di ujung desa yang kini kosong dan tak berpenghuni. Lala menelan ludah. Yang di samping pohon jengkol besar itu? Bimo berseru. Itu kan rumah yang katanya dihuni bayangan misterius setiap malam. Mira merapikan kameranya. Mungkin itu hanya cerita lama. Pak Hadi tersenyum pelan. Cerita lama pun sering menyimpan kebenaran. Malam itu, rasa penasaran mendorong mereka untuk menyelidiki rumah kosong itu. Mereka sepakat untuk bertemu di depan pagar rumah yang berkarat saat langit benar-benar gelap. Rara membawa senter, Danu membawa catatan dan kompas, Mira dengan kamera, Lala membawa boneka untuk keberanian, dan Bimo membawa bekal camilan sebagai alat bertahan psikologis. Saat mereka tiba, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Pohon jengkol bergoyang pelan, dan suara gesekan ranting membuat Lala merapat ke Rara. Pintu rumah kosong itu sedikit terbuka dan berderit saat disentuh. Ruangan dalamnya gelap dan penuh debu. Dindingnya dihiasi foto-foto lama dan lukisan yang mulai pudar. Danu menunjuk sebuah lukisan yang tergantung miring. Lihat ini, sama seperti simbol di cincin kemarin. Tiba-tiba, kamera Mira menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, sekelebat bayangan melintas cepat. Siapa itu? Seru Bimo sambil hampir menjatuhkan camilan. Rara menyorotkan senter ke arah bayangan, tapi yang mereka lihat hanyalah dinding kosong. Mereka menyusuri rumah itu perlahan. Setiap langkah membawa mereka ke ruangan yang terasa lebih dingin dan sepi. Di lantai 2, mereka menemukan sebuah meja tua dengan laci tersembunyi. Saat dibuka, mereka menemukan potongan cincin lain yang lebih gelap dan berat. Lala berbisik. Kenapa rasanya seperti diperhatikan? Saat itu, bayangan besar muncul di balik jendela. Namun, saat mereka mendekat, tak ada siapapun. Pak Hadi muncul dari bawah tangga, mengejutkan mereka semua. Aku ingin pastikan kalian baik-baik saja, katanya pelan. Rara menunjukkan potongan cincin. Kami menemukannya di laci ini. Pak Hadi mengangguk. Rumah ini dulu milik sahabat Mbah Karto. Ia menjaga bagian cincin ini hingga akhir hayatnya. Tapi setelah ia meninggal, rumah ini dibiarkan kosong. Mungkin bayangan itu adalah kenangan yang belum selesai. Danu melihat ke arah lukisan tua. Kalau begitu, mungkin rumah ini tidak berhantu, hanya menunggu dikenang. Mira menunjuk ke selembar kertas lusuh yang tertempel di balik lukisan. Isinya tulisan tangan. Gabungkan cahaya dan bayangan, maka arahmu akan jelas. Mereka saling berpandangan. Kini 2 potongan cincin telah mereka temukan. Petualangan berikutnya pasti akan membawa mereka lebih dalam lagi. Bimo berseru, "Oke, kalau rumah ini gak berhantu, boleh gak kita bawa camilan ke sini lain kali?" Tawa mereka pecah di tengah malam. Rumah tua yang tadinya terasa menyeramkan kini terasa lebih hangat. Kesimpulan moral, di episode ini, anak-anak belajar bahwa ketakutan sering berasal dari ketidaktahuan. Kadang, bayangan hanyalah kenangan yang menunggu untuk dimengerti. Dengan keberanian, rasa ingin tahu, dan kebersamaan, mereka berhasil menemukan kebenaran di balik kisah lama. Dan yang terpenting, mereka menyadari bahwa setiap tempat punya cerita, dan setiap cerita pantas didengar dengan hati yang terbuka. Rahasia di bawah tanah. Pagi itu, desa Sukamaju diselimuti kabut yang lebih tebal dari biasanya. Kabut itu menggantung rendah di antara sawah dan perbukitan, membuat desa tampak seperti berada di dunia lain. Di rumah Pak Hadi, ke-6 sahabat kita, Rara, Danu, Mira, Bimo, Lala, dan Pak Hadi sendiri, berkumpul di ruang depan.
Di atas meja, 2 potongan cincin dari petualangan sebelumnya diletakkan bersebelahan. Danu menunjuk catatannya. Kedua cincin ini punya simbol yang jika disatukan membentuk gambar seperti gerbang. Pak Hadi mengangguk pelan. Gambar itu adalah lambang pintu masuk ke lorong bawah tanah rahasia desa. Tempat itu hanya bisa ditemukan saat matahari berada tepat di atas kepala, dan hanya oleh mereka yang hatinya tidak diliputi rasa curiga. Bimo mengangkat alis. Jadi, kita nggak boleh saling curiga ya? Berarti nggak boleh nuduh siapa yang makan camilan aku semalam. Tawa pun pecah, meredakan ketegangan. Tapi semua tahu, hari ini mereka akan menghadapi petualangan yang berbeda. Lorong bawah tanah terdengar seperti tempat yang menyimpan banyak misteri dan mungkin bahaya. Setelah berkemas, mereka mengikuti arah bayangan matahari menuju tanah lapang di belakang balai desa yang sudah lama tidak digunakan. Di tengah lapangan terdapat batu bundar besar yang ditumbuhi lumut. Danu membaca catatan, saat matahari tepat di atas batu ini, bayangan akan mengarah ke pintu masuk. Tepat tengah hari, bayangan batu menunjuk lurus ke arah timur laut. Mereka menggali sedikit tanah di titik itu, dan menemukan lempengan batu dengan simbol cincin di tengahnya. Rara dan Danu menempelkan kedua potongan cincin di lempengan itu. Suara gemuruh kecil terdengar. Tanah bergeser, membuka pintu kecil menuju bawah tanah. Tangga menurun gelap membentang di bawah. Mira mengatur kameranya. Penerangan siap. Yuk! Dengan hati-hati, mereka menuruni lorong yang sempit, lembab, dan gelap. Udara di dalam terasa dingin dan sunyi. Dinding-dinding lorong dipenuhi simbol kuno dan ukiran wajah-wajah para leluhur desa. Lala berbisik. Rasanya seperti sedang masuk ke dalam perut bumi. Mereka tiba di sebuah ruangan batu besar dengan 3 lorong bercabang. Di tengah ruangan terdapat pilar dengan tulisan, "Ke kanan jika kau yakin, ke kiri jika kau ragu, ke tengah jika kau percaya." Rara membaca keras-keras. Aku rasa ini bukan soal arah sebenarnya, tapi soal keyakinan kita. Mereka berdiskusi, menimbang tiap pilihan. Akhirnya, dengan bulat hati, mereka memilih jalan tengah. Lorong itu sempit, menurun tajam, dan di beberapa bagian bahkan harus merangkak. Tapi mereka tetap saling menyemangati. Setelah cukup jauh, lorong itu terbuka ke ruangan luas yang diterangi cahaya dari batu kristal di langit-langit. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu bundar, dan di atasnya, bagian ketiga, cincin Watu Tirta, menyatu dengan ukiran peta kuno. Namun sebelum mereka bisa mendekat, terdengar suara berat dari sudut ruangan. Sosok berjubah gelap berdiri, bayangannya panjang dan wajahnya tertutup topeng kayu. Kalian telah menemukan rahasia yang dijaga sejak lama. Suaranya bergema. Tapi apakah kalian pantas memilikinya? Rara melangkah maju. Kami tak datang untuk mengambil, tapi untuk menjaga dan memahami. Sosok itu mengangkat tangan, dan lantai tempat mereka berdiri mulai retak. Danu cepat membaca simbol di ukiran lantai. Ini ujian. Kita harus berdiri dalam lingkaran keyakinan bersama. Mereka saling bergandengan, berdiri dalam satu lingkaran kecil yang bersinar samar. Retakan mereda. Cahaya dari langit-langit menjadi lebih terang. Sosok berjubah menghilang dan cincin ketiga terlepas dari ukiran. Mira mengambilnya perlahan. Kita berhasil. Pak Hadi muncul dari lorong, tersenyum penuh rasa bangga. Kalian sudah menunjukkan bahwa keberanian tanpa kesombongan dan keyakinan tanpa paksaan bisa membuka jalan yang selama ini tertutup. Mereka kembali ke atas, membawa 3 bagian cincin yang kini membentuk satu lingkaran sempurna. Cincin itu bersinar lembut, seolah menyatu dengan napas tanah. Sore itu,
mereka duduk di beranda rumah Pak Hadi. Langit mulai berwarna emas dan angin lembut menyapa wajah mereka. Bimo memecah keheningan. Tapi ini belum akhir kan? Pak Hadi tersenyum, matanya menerawang jauh. Belum Bimo, karena di balik cincin itu ada peta yang akan membawa kalian ke tempat yang sudah lama terlupakan, lembah penjaga. Mereka saling berpandangan, degup jantung mereka berpadu dengan semangat petualangan yang semakin membara. Kesimpulan moral. Dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa keyakinan dan kebersamaan adalah kunci menembus kegelapan. Kadang ragu datang dari luar, tapi kekuatan untuk terus melangkah datang dari dalam hati yang percaya. Mereka juga memahami bahwa menjaga warisan bukan hanya soal menemukan, tetapi juga menghormati, melindungi, dan berbagi dengan bijak. Dan setiap langkah ke dalam tanah membawa mereka lebih dekat pada akar kebenaran. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.